Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Andrean, saya selaku Ketua Harian di OSIS SMP Nurul Jadid. Perkenalkan nama saya Adifa Fitri Zulaika selaku Ketua OSIS SMK Nurul Jadid Batam. Nah, Sebelumnya boleh Bapak perkenalan, mungkin masih banyak yang belum tahu. ya, Izin memperkenalkan diri, Ya, nama saya Firdaus. Saat ini kebetulan menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Bengkong. mm-mm. Dan terkaitan dengan MTQ ini, saya sebagai Ketua Panitia. Jadi Ketua Panitia. sebelum itu terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam podcast kami. Oh, jadi kali ini kita akan membahas seputaran tentang MTQ Kecamatan Bengkong yang akan dilaksanakan di Sekolah SMK Nurul Jadid ini sendiri pada tanggal 30 Januari sampai 2 Februari yang akan mendatang nanti. Nah, sebelumnya nih Pak, kita pengen tahu nih apa harapan dan tujuan pelaksanaan MTQ Kecamatan Bengkong ini. Intinya kita melaksanakan kegiatan ini pertama itu sudah menjadi agenda rutin di setiap kecamatan, bahwasanya setiap tahunnya itu akan mengadakan musabakah tilawatil Quran tingkat kecamatan. Iya. Nanti seluruh peserta juga akan kita kirimkan ke tingkat kota yang lebih tinggi. Nah, di samping itu kita melaksanakan kegiatan ini tentu untuk memotivasi kawan-kawan, adik-adik kita agar lebih cinta kepada Quran, lebih kepada syiar Islamnya agar dapat. Karena kita tahu, karena di kota Batam ini kita hidup dengan berbatasan langsung dengan negara luar. Artinya budaya-budaya luar akan masuk kemari. Iya. Kalau kita dapat tumbuhkan kepada generasi penerus kita ini dengan membaca Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, ya minimal akan membenteng dirinya terhadap budaya-budaya luar. Nah, lalu seperti apa persiapan para panitia untuk menangani kendala atau tantangan yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan MTQ ini, Pak? Saat ini kami sudah melaksanakan rapat koordinasi. Ya. Artinya panitia sudah rapat koordinasi dengan elemen-elemen masyarakat yang ada. Di antaranya ada LKK di situ, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, baik itu Pak RT, Pak RW, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita ada dudukan bareng untuk selenggaranya kegiatan ini agar sukses lah, tertib, aman dan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Iya. Agar kegiatan musabakah tilawatil Quran dan hadis ini dapat terselenggara dengan baik. Ini. Itu. Nah, selain persiapan panitia, persiapan untuk panitia merancang acara MTQ ini agar lebih terbuka dan melibat masyarakat, termasuk mereka yang mungkin baru pertama kali berpartisipasi, itu gimana Pak? Maksudnya untuk ini ya, Bagaimana ya acaranya lebih terbuka? Agar masyarakat lebih banyak Iya, hadir itu ya. berpartisipasi. Sebenarnya tahapan di awal itu kita dilakukan tingkat kelurahan ini. Dari situ kita sudah memulai untuk mensosialisasikan bahwasanya kegiatan ini akan dilaksanakan di tingkat kecamatan ini. Kita mengundang semua ustadz-ustadz yang memiliki keahlian anaknya yang di bidang yang kita akan lombakan ini. Mereka di TC kan dulu, di uji coba dulu. Mereka punya keahlian dan kelihatan sesuai dengan cabang yang kita tawarkan. Insya Allah mereka akan ikut andil dalam kegiatan ini. Oke, baik. Seperti apa panitia merancang acara pembukaan dan penutupan MTQ agar suasana dapat lebih memotivasi dan meriah, gitu Pak? Ya. Dalam pembukaan nanti, lagi-lagi pada saat rapat koordinasi terakhir kami memang mengundang seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, agar ikut berpartisipasi pada kegiatan itu, terutama lingkungan sekitar, untuk berpartisipasi dan meramaikanlah pada kegiatan itu agar lebih ramai, nampaknya lebih sukses ya, begitulah. Jadi kalau nggak ramai nggak heboh. Jadi kalau dengan ramai ini mudah-mudahan dapat sukses. Tentu kalau untuk ramai tentu ada beberapa
yang harus kita perhatikan dari segi keamanan dan kesehatan nih. Iya, Nah, betul. terkait dengan itu juga kami berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat melalui Polsek Bengkong dan Ramil. Kemudian kami libatkan pemuda-pemuda Karang Taruna yang ada di Kecamatan Bengkong. Bahkan kami libatkan Wartir Bengkong. Anak-anak pramuka kita ikut andil pada kegiatan ini. Oh, itu, Pak. Di samping untuk mengamankan juga kami mengatur keamanan kendaraan yang akan parkir pada saat kegiatan itu nanti. Baik Pak, kan banyak nih nanti peserta dari berbagai instansi. Gimana panitia mengatur atau mengelola fasilitas agar acara ini berjalan dengan lancar? Maksudnya fasilitas tempat parkir mereka ya. Ya, sejenisnya lah, Pak. Ya. Tentu kami memanfaatkan fasilitas umum yang ada di wilayah yang berdekatan dengan Nurul Jadid ini. Ya. Mungkin di antaranya SD 03, 06, kami sudah silaturahmi ke mereka. Artinya segala fasilitas umum yang ada di lokasi sekolah itu kami manfaatkan nih sebagai alokasi tempat parkir. Karena kalau ramai nanti pasti kendaraan yang menjadi perhatian kami, keamanannya. Jangan sampai mereka datang dengan kendaraan balik berjalan kaki, terang Melayu. Saat ini kami sudah berkoordinasi dan sekolah mengaminkan itu, mereka juga support. Pak RT, Pak RW setempat juga support dan siap membantu untuk pengamanan lokasi parkir. Nah, ini gini Pak, kan dia bagaimana sih proses seleksi dan persiapan peserta MTQ di tingkat kecamatan ini, Pak? Ya, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, ya, bahwasanya seleksi ini sebenarnya bukan dari kecamatan, ya, tetapi diawali dari seleksi di tingkat kelurahan. Dari kelurahan. Alhamdulillah di 4 kelurahan di Kecamatan Bengkong ini, baik di Kelurahan Sadai, Kelurahan Tanjung Buntung, Kelurahan Bengkong Indah, dan Kelurahan Bengkong Laut, mereka sudah selesai melaksanakan musabaqah tilawatil Quran tingkat kelurahan. Mereka sudah mendapat para peserta yang berkualitas. Nanti akan diutus ke kecamatan yang berkualitas tadi untuk dikirimkan di tingkat kecamatan. Itulah prosesnya sampai terselenggaranya peserta musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan Bengkong ini. Nah, itu tahapan. Berarti tahapan pertamanya dari kelurahan dulu ya Pak. Baru selanjutnya yang akan diadakan ini kecamatan. Oke. Selain peserta nih Pak, dalam memilih juri, faktor apa yang menjadi pertimbangan utama panitia untuk memastikan penilaiannya itu adil dan berkualitas? Ya. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwasanya di Kecamatan Bengkong itu kita punya namanya LPTQ. Lembaga yang menangani tentang pendalaman Al-Quran ini. Kemudian itu salah satu dasar kami memilih dan memilah untuk para dewan hakim ini, dewan hakim, dewan juri. Kemudian tentu dari lembaga LPTQ inilah yang lebih mengetahui siapa-siapa nih yang punya keahlian tentang hal dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka lah yang menseleksi dan mengakomodir nama-nama itu untuk diserahkan kepada panitia untuk di SK-kan para dewan hakim ini. Gitu. Nah, apa ini Pak? Apa sih yang bisa dilakukan oleh sekolah atau warga yang di sekitar agar pelaksanaan MTQ ini berjalan lancar sebagai bentuk kontribusi, Pak? Ya. Harapan kami pertama tentu partisipasi warga untuk mengikuti kegiatan pembukaan itu, karena di puncaknya sebenarnya di pembukaan. Karena di pembukaan kami minta partisipasi dari warga, terkhusus di warga RW 2 ya, RW 2 Bengkong Laut ini yang ada di sekitaran SMK Nurul Jadid ini untuk berpartisipasi lah pada kegiatan itu. Di samping itu juga kami mengharapkan kepada UMKM yang ada di lingkungan RW 2 juga ini di Kelurahan Bengkong Laut, kami menyiapkan stand ini. Bazar ya? Ya. Ini khusus untuk UMKM saja. Karena untuk di bazar kami juga menyiapkan untuk di kelurahan, itu perwakilan kelurahan. Itu produk-produk unggulan mereka akan diletakkan di sana. Tapi untuk UMKM ini kami siapkan juga standnya. Itu
boleh berpartisipasi di situ, kiranya nanti biar lebih menghidupkan ekonomi yang ada di lingkungan situ. Selebihnya kita akan membahas lomba nih Pak. Kira-kira jenis lomba apa saja nih Pak yang akan diadakan dalam MTQ tingkat kecamatan ini? Mungkin kebanyakan masyarakat hanya tahunya seperti tartil atau tilawah, namun selebihnya itu tidak terlalu mereka ketahui. Kira-kira apa saja nih Pak? Kalau untuk jenis perlombaan, itu kita ada beberapa cabang. Dan cabang itu kami di tingkat kecamatan Bengkong ini mengadakan ada 4 cabang. Di antara 4 cabang itu kita ada sekitar 12 golongan. Dan itu terdiri ada papi lagi. Jadi itulah yang akan kita lombakan. Dari jenis seni baca Al-Quran itu kita ada tartil, tilawah anak-anak, tilawah remaja, dan tilawah dewasa. Kemudian kita ada hafalan, mulai dari 1 juz tilawah, 5 juz tilawah, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Itu tahfiz. Lanjutnya nanti mungkin ada yang grup. Grup ini yang lebih menarik itu di cabang Fahmil Quran dan Saril Quran. Itu dia. Nah, kan tadi lomba-lomba yang selain lomba yang Bapak sebutkan tadi, ada nggak Pak acara pendukung atau kegiatan lain yang memperkaya pengalaman peserta dan penonton, Pak? Pengalaman peserta dan penonton. Iya, kayak acara pendukungnya gitu atau kegiatan lain gitu. Untuk kegiatan kali ini mungkin kami di acara pendukung itu tentunya tuan rumah nih yang kami minta kesediaannya itu diantaranya kegiatan band milenial. Jadi ada anak-anak band kita yang ada di Nurul Jadid ini insya Allah akan tampil di acara kita. Mungkin ini bisa memotivasi kawan-kawan lainnya untuk menumbuhkan kreativitas di masing-masing. Mungkin nanti bisa ditawarkan pada kegiatan event yang lainnya yang ada di Kecamatan Bengkong. Itu satu. Kemudian kita ada juga lagi-lagi dari Nurul Jadid kita minta kesediaannya. Ini pengembangan sebenarnya pada cinta ke tanah air. Cinta dengan Nusantara. Itu seni tari saman. Tari Aceh ya. Kalau di tempatan lokal mungkin di tari persembahan itu kan aslian Melayu. Mungkin kita ambil dari budaya masih di Sumatera juga, yaitu dari Aceh. Kalau untuk workshop atau siraman-siraman rohani dari pemuka agama, apakah ada Pak untuk masyarakat? Kalau boleh tahu siapa saja kira-kira? Kalau pada kegiatan pelaksanaan perlombaan, itu workshop mungkin kami tidak menyediakan. Tapi yang saya sampaikan tadi, mungkin di bazar-bazar itu biasanya itu akan tersedia semacam taman bacaan. Taman bacaan yang disiapkan, masing-masing kelurahan akan domainnya itu semua, mengkomben dari bazarnya itu agar bisa terciptanya ruang baca itu. Dulu kalau tidak salah saya ada namanya Taman Baca Al-Quran yang didesain. Mungkin itu dalam bentuk kegiatannya yang ada di bazar itu. Jadi itu kita bisa siapa aja gitu Pak, mau baca di situ? Ya, boleh. Nah, dalam kegiatan MTQ ini dapat memberikan dapat memberikan positif bagi peserta dan masyarakat secara keseluruhan itu gimana menurut Bapak? Dampak positifnya Pak? Dampak positifnya. Di awal tadi juga saya sudah sampaikan bahwa mungkin dengan kegiatan begini, pertama kita mungkin dapat menyampaikan kepada generasi-generasi kita ini, terutama generasi emas ini, yang cinta dengan Al-Quran tentunya, agar mereka minat dengan baca Al-Quran, karena salah satu benteng generasi emas kita ke depan, ditambah kita dengan berada di perbatasan ini harus dikuatkan dengan keagamaan. Karena budaya-budaya luar pasti akan masuk kemari. Kalau benteng itu tidak kita siapkan dengan sering kita lakukan kegiatan seperti ini, maka kalau bentengnya udah kokoh, maka selamatlah generasi emas kita. Kalau untuk pertimbangan tempat penyelenggaraan MTQ ini, mengapa panitia memilih Sekolah Nurul Jadid ini sebagai tempat penyelenggaraan MTQ kecamatan tahun ini? Jujur di Kecamatan Bengkong sebenarnya untuk kegiatan kecamatan itu kami bergilir sebenarnya. Kemarin sempat di kelurahan
Sadai, Ya. Masjid Sadai. Jami Oh. Kelana Jaya. Kali ini kita berada di Masjid Podolah, tepatnya di Nurul Jadid ini, Iya. karena jatahnya Kelurahan Bengkong Laut sebenarnya. Jadi dan Kelurahan Bengkong Laut untuk lokasi tempat yang mumpuni Nurul Jadid, dan alhamdulillah juga dari sekolah, yayasan mendukung dari program. Nah, itu yang menjadi perhatian penuh kami ke Nurul Jadid itu. Nah, apakah ada rencana atau program jangka panjang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kegiatan MTQ di kecamatan ini di masa mendatang, Pak? Ada. Sebenarnya di Kecamatan Bekong ini kita ada punya lembaga sebenarnya, yang LPTQ saya bilang tadi. Oh, iya. Mereka sudah berjalan. Harapan kami tentunya tetap eksis LPTQ Kecamatan Bengkong, dan harapan kami tentunya ke depan juga LPTQ ini memiliki anggaran pengelolaan sendiri. Itu harapan kami sebenarnya. Kami tetap dorong mereka, dan ke depan juga kami coba lakukan beberapa program lah yang bisa disupport dari kegiatan-kegiatan kecamatan tentunya yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Kemungkinan sekarang kita akan membahas tentang menurut pengalaman pribadi Bapak. Apakah ada peristiwa atau pengalaman selama penyelenggaraan MTQ yang paling mengesankan bagi Bapak? Ya, pengalaman yang paling mengesankan untuk Bengkong biasanya tidak pernah sepi pada kegiatan MTQ. Berarti masyarakat benar-benar Antusias luar berpartisipasi. biasa. Ya. Gini, Pak. Oke. Kan ini sebentar lagi kan mau ada kegiatan nih. Nah, apa pesan dan motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa-siswa yang berpartisipasi dalam MTQ ini, Pak? Harapan kami tentu di namanya perlombaan pasti ada yang menang dan kalah. Iya. Iya, benar. Para peserta ini. Jadi jangan itu menjadi tolak ukur penuh. Dengan terlibatnya ini aja itu sudah sangat luar biasa. Sudah ikut andil, dan harapan kami tentunya dengan adanya ajang ini, walaupun dia tidak menjadi juara mungkin, harus tetap memotivasi diri ini. Iya. Agar macam mana, kenapa si A bisa, saya nggak bisa. Jadi minimal untuk menumbuhkan rasa motivasi di dirinya sendiri, untuk meningkatkan kualitas yang ada di dirinya. Nah, Menggali terus apa yang ada di dalam diri. Mungkin itulah harapan. Oke. ini Pak, saya mau nanya pribadi nih. Susah nggak sih Pak kalau bisa jadi sekretaris kecamatan gitu? Gimana sih Pak? Penasaran Pak. Pernah nggak merasakan gimana sih? Dulu pernah SMP, sekarang sudah SMA ya. Oh, SMP. jadi masih SMP ya. Pernah nggak dulu pernah merasakan di SD? Ya. Gimana sih waktu SMP? Iya. Pernah benar. merasakan? Iya. Tapi setelah dijalani bisa kan? Bisa. Begitulah sebenarnya apa yang ada di diri. Jadi intinya sebenarnya bisa saja berjalan kalau itu sudah dilalui. Asal mau belajar. Iya. Ya. Ya. Jadi saya juga pernah berpikiran demikian. Apakah bisa menjalankan tugas sebagai secam? Ya, modal bismillah saja. Bismillah ya Pak. Bismillah jadi. Nah, kalau untuk MTQ yang Kecamatan Bengkong ini MTQ yang keberapa ya Pak? Kita yang ke-10. Ke-10. Pelaksanaan MTQ ini setiap tahun atau berapa tahun sekali? Dia diselang-seling ini. Tahun besok insya Allah STQ, STQ. tahun besoknya lagi MTQ. Oh. Jadi setiap tahun dia ada agenda dan event itu. Cuma diselangi antara STQ dan MTQ. Emang ada perbedaannya Pak antara MTQ dan STQ itu? Ya, perbedaan sama-sama sebenarnya untuk pelaksanaan perlombaan yang masalah Al-Quran, Iya. bidang Al-Quran. Cuma cabang yang disiapkan pada perlombaan STQ itu lebih sedikit. Tapi di MTQ ini lebih banyak cabang yang disiapkan. Berarti lebih banyak di MTQ ini ya Pak? Ya. Oke. MTQ ini. Ya udah Pak, semoga ya kegiatan MTQ ini berjalan lancar. Amin. Terus tuh ya Sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Ya, terima kasih atas
keterbukaan Bapak. Saya benar-benar ini loh, kagum gitu loh Pak. Soalnya saya ini kayak nggak percaya gitu bisa ngomong sama para penjabat gitu. Tadi pun saya panik juga Pak gitu. Ya. Oh, grogi ya. Ya, kayak ini mau ngomong apa lah, saya anak kecil nggak tahu apa. Saya Rupanya bisa ya. ya, Orang juga nya dia. Oh, bisa-bisain ya. ya modal bismillah aja dulu. Oh, sama. Sama. Bismillah jadi. Ya udah. Ya mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan bagi Bapak. Ya Karena kita juga masih sama-sama belajar Iya. ya di sini. Sudah mantap. Alhamdulillah. kirain tadi udah. Keberaniannya sudah 90. Ya, terima kasih ya Pak. Lebihan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.